wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku yang soleh dan soleha dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku kelas 2A, 2B, dan 2C, semoga masih tetap semangat ya. Sebelum Bu Zuning mulai pelajaran PKN pada tema 2 kali ini, Bu Zuning akan mencoba membangkitkan semangat kalian nih. Kita tepuk semangat dulu ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. 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 Oi. Semangat. Semangat. Oi. Ya. Terima kasih sudah semangat hari ini. Kita akan mulai belajar lagi. Belajar tentang PKN, yaitu tentang aturan dan tata tertib. Selamat menyimak ya. Baik, yang pertama, untuk PKN tema 2 ini kita akan mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tentu tahu apa itu aturan. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan agar sikap dan perilaku manusia menjadi tertib dan terkendali. Nah, sekarang tujuan dibuat aturan apa tuh? Aturan dibuat agar hidup kita lebih nyaman, lebih enak. Jika tidak ada aturan, maka suasana di rumah akan menjadi kacau. Suasana dimanapun, Bu Zuning jamin pasti akan kacau kalau tidak ada aturan. Karena setiap orang maunya seenaknya sendiri. Nah, sekarang sudah tahu kan aturan itu apa? Kita lanjut ke yang namanya tata tertib. Tata tertib itu hampir sama dengan aturan, adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan secara baik. Nah, misalnya di sekolah kita mesti punya beberapa tata tertib. Di kelas kita juga punya beberapa tata tertib yang harus kita taati atau laksanakan. Oke, selanjutnya kita buka dari 1. Yang pertama, aturan dan tata tertib di rumah. Nah, contohnya ini ada banyak, bisa anak-anak baca ya di YouTube-nya. Yang pertama, bangun jam 5. Nih misalnya jam 5 sholat subuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, berdoa pagi. Nah, kemudian yang ketiga, makan di meja makan, bila ingin pergi berpamitan kepada orang tua, merapikan buku, merapikan mainan. Kemudian setelah pulang sekolah, misalnya meletakkan tas, meletakkan sepatu di tempatnya, ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, dan sebagainya. Tentu di rumah masing-masing kalian punya aturan yang ini ya, sudah diatur oleh keluarga masing-masing. Oke, lanjut. Nah, misalnya seperti ini. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Kemudian belajar juga saat di rumah. Seperti sekarang kalian belajar di rumah ya, karena suasananya masih suasana pandemi. Jadi silahkan dimaksimalkan belajar di rumahnya. Kemudian membersihkan rumah secara bersama-sama, bisa kakak, adik, ayah, ibu, bisa. Kemudian berpamitan sebelum berangkat ke sekolah dan sebagainya. Anak-anak di rumah bisa mencari berbagai macam contoh tentang aturan yang ada di rumah. Misalnya di rumah punya aturan atau tata tertib masing-masing, bisa kamu jadikan sebagai contoh. Kemudian untuk yang kedua, aturan dan tata tertib di rumah teman. Yang pertama, bermain dengan tertib. Nah, seperti bisa dilihat dalam gambarnya, bermain dengan tertib. Jadi sesama teman tidak boleh saling berkelahi. Kemudian meminjamkan mainannya juga boleh. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, membantu teman yang sakit. Selanjutnya, bekerja sama dengan teman. Nah, dan lain sebagainya. Kamu bisa mencari nanti di rumah, kemudian di buku juga
terdapat banyak contoh yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah aturan dan tata tertib di sekolah. Nah, di sekolah kita juga pasti punya aturan nih, nggak mungkin kita sekolah tidak ada aturan. Nah, misalnya apa? Misalnya yang pertama melaksanakan upacara bendera yang hari Senin selalu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, datang sebelum pukul 7. Nah, jadi anak-anak berangkatnya harus lebih awal. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat bisa ketinggalan pelajaran. Baik, lanjut. Selanjutnya untuk yang aturan di sekolah, ini terutama di kelas ya, mendengarkan guru saat menerangkan. Nah, saat menerangkan guru harus didengarkan, tidak boleh ngobrol sendiri. Karena apa? Penjelasan guru itu sangat penting. Jadi harus selalu didengarkan. Untuk selanjutnya, menghormati guru. Nah, seperti di gambar itu anak-anak semuanya salah satu contoh menghormati gurunya. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu aturan dan tata tertib di tempat wisata. Yang pertama, mematuhi aturan. Yang kedua, mendengarkan petunjuk petugas. Yang ketiga, mengantre sesuai giliran. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, anak-anak, mungkin dari Bu Zuning cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti share ke WA atau via GCR ya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.